Halo semua, selamat datang. Nah, buat teman-teman mahasiswa bahasa dan sastra Arab, pernah nggak sih kepikiran kenapa ya bahasa Arab Fusha yang kita pelajari di kelas itu kok rasanya beda banget sama bahasa Arab Amiyah yang kita dengar di film-film dari Mesir misalnya? Atau yang dipakai orang di pasar Maroko? Ternyata ada loh ilmu yang khusus ngebahas ini. Namanya sosiolinguistik, ilmu yang jadi jembatan antara bahasa dan kehidupan sosial kita sehari-hari. Oke, hari ini kita mau ngapain aja? Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari diri kita sendiri, terus kita coba definisikan bareng-bareng apa itu sosiolinguistik. Setelah itu, kita lihat apa aja sih ciri khas dan ruang lingkupnya, posisinya di dunia akademik itu di mana, dan terakhir, kita kenalan sedikit sama tokoh-tokoh penting di baliknya. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari sesuatu yang paling dekat dan sering kita lakukan, tapi mungkin jarang kita sadari, yaitu cara kita ngomong setiap hari. Coba deh renungin sebentar. Gaya bahasa yang kalian pakai pas lagi ngobrol santai sama temen di kantin pasti beda banget kan sama pas lagi presentasi di depan dosen? Pilihan katanya, intonasinya, bahkan mungkin logatnya, semua bisa berubah. Nah, fenomena ini tuh bukan kebetulan loh. Yep, pergantian gaya bicara yang sering kita lakukan secara otomatis itu justru jadi harta karun bagi para ahli sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu, ya, ilmu yang membongkar misteri kenapa dan bagaimana kita seolah-olah ganti topeng bahasa tergantung situasi sosialnya. Oke, kita udah ngerasain sendiri fenomenanya dalam hidup kita. Sekarang, yuk kita kasih nama dan definisi yang lebih jelas buat apa yang barusan kita omongin. Nah, ini dia definisi intinya. Ada dua kata kunci penting di sini, interdisipliner dan konteks nyata. Artinya, sosiolinguistik itu nggak mempelajari bahasa di dalam laboratorium yang steril, tapi langsung terjun ke habitat aslinya, di pasar, di media sosial, di ruang kelas, ya dimanapun manusia berinteraksi. Coba bayangin deh, sosiolinguistik itu kayak sebuah jembatan yang kokoh. Di satu sisi, ada sosiologi yang bantu kita paham soal masyarakat, struktur, dan interaksinya. Di sisi lain, ada linguistik yang bantu kita bedah struktur bahasanya. Nah, sosiolinguistik ini yang menyambungkan keduanya, biar kita dapat gambaran yang utuh. Kalau mau definisi yang paling simple dan to the point, ini dia dari R.A. Hasan. Cuma 6 kata. Kajian tentang bahasa dalam kaitannya dengan masyarakat. Kedengarannya sederhana ya, tapi di balik kesederhanaan itu, ada dunia yang luas dan kompleks banget buat dijelajahi. Oke, definisinya udah mulai kebayang. Tapi apa sih yang bikin sosiolinguistik itu beda dan unik? Terus, apa aja yang bisa kita amati kalau kita pakai kacamata sosiolinguistik? Yuk, kita bedah lebih dalam. 5 poin ini bisa dibilang DNA-nya sosiolinguistik. Jadi, dia ini memang akarnya dari linguistik, tapi lensanya selalu diarahkan ke hubungan bahasa dengan masyarakat dan budaya. Dan yang paling penting, poin nomor 4, sifatnya empiris. Maksudnya, sosiolinguistik itu nggak cuma berteori, tapi harus turun langsung ke lapangan, merekam, mengamati, dan menganalisis gimana orang beneran ngomong di dunia nyata. Sekarang kita lihat jangkauannya. Sosiolinguistik itu bisa kita bagi jadi 2. Pertama, ada yang namanya mikrososiolinguistik. Anggap aja kita lagi pakai kaca pembesar, kita lihat dari dekat banget gimana faktor kayak umur, gender, atau kelas sosial seseorang itu bisa ngaruh ke pilihan kata atau aksen yang dia pakai. Nah, kalau tadi pakai kaca pembesar, sekarang kita ganti pakai satelit. Ini namanya makrososiolingwistik. Kita lihat gambaran besarnya dari atas. Contohnya, fenomena diglosia di negara-negara Arab, di mana bahasa Arab Fusha jadi bahasa resmi yang tinggi, sementara dialek lokal dipakai untuk percakapan sehari-hari. Itu kan isu skala masyarakat luas, bukan cuma individu. Nah, ini pertanyaan yang sering banget bikin bingung. Apa sih bedanya sosiolinguistik sama katakanlah sosiologi bahasa atau sama linguistik murni? Biar nggak bingung lagi, yuk kita coba petakan posisinya di dunia akademik. Ini dia beda utamanya sama linguistik murni atau teoretis. Linguistik murni itu seringkali melihat bahasa kayak di dalam sebuah kubah kaca, sistem yang ideal dan steril. Nah, sosiolinguistik justru mecahin kubah kaca itu, bawa bahasanya keluar ke jalanan yang rame, dan bilang kita nggak akan bisa paham bahasa sepenuhnya tanpa paham manusia dan masyarakat yang menggunakannya. Hati-hati, ini sering banget ketuker. Sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Kedengeran mirip, tapi fokusnya kebalikan. Gini cara gampang bedanya. Sosiolinguistik itu berangkatnya dari linguistik. Tujuannya adalah untuk memahami bahasa dengan bantuan data-data sosial.
Sebaliknya, sosiologi bahasa itu berangkatnya dari sosiologi. Tujuannya untuk memahami masyarakat dengan bantuan data-data bahasa. Jadi kuncinya ada di tujuan akhirnya. Sama kayak bidang ilmu lain, sosiolinguistik itu nggak muncul tiba-tiba. Ada sejarahnya, ada tokoh-tokoh penting di baliknya. Yuk kita lihat sedikit kilas balik kelahirannya. Ternyata ilmu ini tergolong masih sangat muda loh. Istilahnya aja baru muncul di tahun 50-an. Tapi coba lihat, cuma dalam waktu sekitar 2 dekade, sosiolinguistik udah jadi disiplin ilmu yang mapan. Punya komite riset sendiri, punya jurnal ilmiah sendiri. Perkembangannya cepet banget. Nah, ini dia beberapa arsitek utama di balik sosiolinguistik. Nanti kalau kalian belajar lebih dalam, pasti bakal sering banget ketemu nama-nama ini. Ada William Labov yang terkenal dengan penelitian variasi bahasanya di kota besar, atau Joshua Fishman yang jago banget soal perencanaan bahasa. Mereka lah yang meletakkan fondasi yang kita pelajari sampai hari ini. Jadi kesimpulan dari semua ini apa dong? Intinya gini. Sosiolinguistik itu ngajarin kita bahwa bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi yang netral. Bahasa itu adalah sebuah panggung. Di atas panggung itulah kita menampilkan siapa diri kita, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan kadang-kadang menunjukkan kekuatan kita. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat kalian. Mulai hari ini, coba deh jadi detektif bahasa. Waktu lagi di angkot, di kafe, atau pas lagi nonton YouTube, coba perhatikan baik-baik. Pola bahasa apa yang bisa kalian temukan? Siapa ngomong pakai gaya apa, ke siapa, dan dalam situasi apa? Selamat, dunia di sekitar kalian baru saja menjadi laboratorium sosiolinguistik pribadi. Selamat meneliti!